Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Mariam, saya dari kelompok SDM RA3. Di kelompok ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 3 rekan saya yaitu Najwa Nurulia, Maisha Syamsuddin, dan yang terakhir Najwa Ayuniar. Dalam hal ini kita akan menganalisis film We Need to Talk About Kevin. Dalam film ini kita menganalisis dalam konsep Gestalt. Oke, lanjut saja ke yang selanjutnya, yaitu sinopsis yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana sinopsis ini menjelaskan tentang film We Need to Talk About Kevin. Film ini menceritakan seorang wanita yang bernama Eva, di mana dia itu seorang wanita yang bebas kehidupannya. Dia juga senang traveling, senang jalan-jalan bersama teman-temannya. Namun semua itu berubah setelah dia mengenal seorang laki-laki, di mana dengan laki-laki tersebut dia mendapatkan seorang anak di luar nikah atau di luar dugaan mereka gitu. Jadi mereka itu sebenarnya tidak ingin mempunyai anak, tapi karena sesuatu dan lain hal ternyata Eva mengandung, dan di mana si anak tersebut diberi nama Kevin. Kevin sendiri adalah seorang anak yang cukup cerdas, dia juga baik kepada ayahnya, namun dia menjadi seseorang yang sangat jahat, sangat bandel kepada ibunya, kepada Eva, di mana memang perilaku Kevin ini terjadi sejak Kevin kecil. Dia itu menjadi anak yang pemarah, pembangkang, dan juga tidak menghargai ibunya. Eva sendiri juga memang merasa tidak dekat dengan Kevin, dikarenakan dia itu tidak menginginkan kehadiran Kevin. Tapi dibalik itu semua, Eva tetap menjadi orang tua yang baik untuk Kevin. Dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu. Perilaku Kevin di saat kecil itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan Kevin ketika dia dewasa, di mana Kevin melakukan pembunuhan kepada teman-teman di sekolahnya dan kepada adik dan ayahnya juga dibunuh, di mana semua itu membuat hidup Eva hancur dan membuat Eva menjadi malu dengan hidupnya dengan semua orang. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu di mana cara pendekatan Gestalt terhadap manusia akan disampaikan oleh Najwa Nurulia. Terus yang selanjutnya masalah yang muncul dan cara menyelesaikan masalah melalui teknik konseling Gestalt akan dipresentasikan oleh Maisha, dan yang terakhir salah satu teknik konseling Gestalt dengan bangku kosong akan dijelaskan oleh Najwa Ayuniar. Oke, kepada rekan-rekan saya dipersilahkan. Pendekatan konseling ini berpandangan bahwa manusia bukan semata-mata hanya merupakan bagian dari organ-organ seperti hati, jantung, otak, dan lain sebagainya, melainkan merupakan suatu koordinasi semua bagian tersebut. Manusia aktif terdorong ke arah integrasi pemikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Jadi hakikat manusia menurut pendekatan konseling ini adalah tidak dapat dipahami kecuali dalam keseluruhan konteksnya, merupakan bagian dari lingkungan dan hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan lingkungannya. Manusia merupakan aktor bukan reaktor, berpotensi untuk menyadari sepenuhnya sensasi, emosi, persepsi, dan pemikirannya, dapat memilih secara sadar dan bertanggung jawab atas dirinya, dan yang terakhir mampu mengatur dan mengarahkan hidupnya secara efektif. Dalam pendekatan ini, kecemasan dipandang sebagai kesenjangan antara saat sekarang dan kemudian. Jika individu menyimpang dari saat sekarang dan menjadi terlalu terpaku pada masa depan atau masa lalu, maka mereka dikategorikan mengalami kecemasan. Dalam pendekatan ini terdapat konsep tentang urusan yang tak selesai atau unfinished business, yakni menyangkut perasaan-perasaan yang tidak terungkap seperti dendam, kemarahan, kebencian, sakit hati, kecemasan,
rasa berdosa, rasa diabaikan, dan lain-lain. Meskipun tidak bisa diungkapkan, perasaan-perasaan itu diasosiasikan dengan ingatan-ingatan dan fantasi-fantasi tertentu. Karena tidak terungkapkan di dalam kesadaran, perasaan-perasaan itu akan tetap tinggal pada latar belakang dan akan terbawa pada kehidupan sekarang dengan cara-cara yang menghambat hubungan efektif dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Di sini saya akan menjelaskan masalah yang muncul di dalam film tersebut. Masalah-masalah yang muncul di dalam film tersebut. Yang pertama itu ketidaksiapan mempunyai anak. Bisa dilihat kan setelah menonton film bahwa Eva itu tidak siap memiliki seorang anak. Lalu yang kedua, baby blues. Eva merasa dia itu stres karena tidak siap memiliki anak. Lalu yang ketiga, pola asuh. Dan yang terakhir, bonding ibu dan anak yang kurang baik. Sehingga kan Eva dan Kevin itu tidak mempunyai hubungan yang kurang baik dan kurang tepat ya. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalah melalui teknik konseling Gestalt. Yang pertama itu mengkonsultasikan masalah ini ke tenaga ahli atau konselor atau bisa disebut psikiater. Eva membutuhkan bantuan dari seorang psikiater atau konselor untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu yang kedua, bangun bonding yang baik dengan anak. Dengan hal ini, mungkin Eva dan anaknya Kevin bisa menjadi lebih baik hubungannya. Lalu yang terakhir, ajarkan nilai-nilai yang positif, etika dan moral seperti kejujuran, empati, sopan santun, kerjasama, dan kerja keras. Teknik kursi kosong adalah suatu teknik yang digunakan untuk menangani masalah yang dialami oleh seseorang. Sudah memaparkan bahwa teknik ini dapat digunakan untuk membantu seseorang yang mengalami masalah konflik pikiran, emosi, dan sikap. Teknik ini dapat digunakan untuk menyampaikan perasaan, amarah, emosi terpendam yang selama ini tidak atau bahkan belum pernah tersampaikan. Nur Rohman memaparkan beberapa langkah dalam atau teknik kursi kosong adalah sebagai berikut, yaitu melakukan interview atau wawancara guna menggali informasi dari konseli. Yang kedua, klien menentukan apakah berperan menjadi top dog atau underdog. Yang ketiga, menjelaskan prosedur terapi. Yang keempat, menyiapkan 3 kursi, 1 untuk konselor, 1 untuk konseli, dan 1 kursi kosong. Letakkan di depan konseli dengan jarak 0,5 sampai dengan 1 meter di hadapan konseli. Yang selanjutnya, tingkatkan kedalaman konseli dalam bercerita. Yang selanjutnya, meminta konseli untuk bercerita dengan orang lain yang menjadi objek permasalahan. Dan jika konseli bermasalah dengan dirinya sendiri, maka minta konseli duduk dengan pribadi yang lain serta minta konseli berbicara dengan dirinya. Yang terakhir, akhiri dengan kesimpulan dan sugesti yang positif. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan, memaparkan materi dari konsep konseling Gestalt ini. Dan selanjutnya saya akan menarik kesimpulan di mana film ini menceritakan tentang Eva yang memiliki anak yang bernama Kevin, di mana anak tersebut memiliki sikap yang kasar kepada ibunya. Hal tersebut terjadi karena kurang baiknya Eva dalam mengajarkan Kevin. Permasalahan yang harus diselesaikan dalam kasus ini adalah mengkonseling Eva melalui konseling bangku kosong yang akan membantunya menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Di mana Kevin juga sebenarnya harus dikonseling karena dia itu merasa benci, merasa kesal terhadap ibunya, namun dia juga tidak tahu apa yang dirasakan oleh ibunya. Ibunya juga merasakan hal-hal yang capek, kesal, terus dia juga merasa tidak bebas, sehingga berpengaruh terhadap apa yang dilakukan dia terhadap Kevin. Oke, mungkin segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.